Halo. Halo. Tahukah kalian mitos dan fakta tentang Please hang up and try again. Hai teman-teman, kembali lagi sama kita. Yap, sekarang kita akan membahas mitos dan fakta tentang radang gusi. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya informasi seputar kesehatan gigi dan mulut, termasuk tentang radang gusi. Namun, informasi yang kita terima belum tentu benar loh, dan bisa juga menyesatkan. Nah, apa aja sih mitos dan fakta tentang radang gusi? Yuk, langsung aja kita simak penjelasannya. Radang gusi merupakan penyakit yang jarang terjadi. Mitos atau fakta ya? Jawabannya itu mitos. Jadi teman-teman, radang gusi ini merupakan suatu penyakit yang ada pada rongga mulut, di mana menurut studi bahwa 1 dari 2 orang di dunia itu menderita radang gusi. Nah, apa sih radang gusi itu? Nah, radang gusi merupakan suatu infeksi yang terjadi pada jaringan pendukung gigi, di mana secara umum jaringan pendukung gigi ini merupakan tempat melekatnya gigi pada tulang rahang. Dan jika terjadi infeksi yang bisa disebabkan oleh gigi berlubang, maka bakteri itu bisa masuk ke jaringan pendukung gigi. Nah, kalau misalnya hal ini dibiarin dan tidak dihilangkan faktor penyebabnya, bisa menjadi suatu kerusakan yang permanen, hingga bisa menimbulkan kehilangan gigi loh. Mitos atau fakta, kalau misalnya radang gusi itu sulit dideteksi dan juga dilihat. Iya, jadi ini fakta. Mungkin banyak orang atau bahkan kita sendiri gak sadar kalau gusi kita sedang radang. Nah, kenapa sih bisa terjadi radang gusi? Jadi awalnya ada penumpukan bakteri plak di batas gusi. Nah, kalau penumpukan ini terus terjadi, misalnya sikat gigi tapi nggak teratur, atau sikat gigi tapi tekniknya kurang tepat. Nah, lama-kelamaan penumpukan ini akan terus bertambah, menyebabkan gusi kita memberontak dengan cara gusinya meradang, atau disebut juga dengan gingivitis. Nah, gingivitis ini ditandai dengan gusi yang merah dan bengkak, lalu saat ditekan kenyal dan mudah berdarah. Selanjutnya, mitos atau fakta kalau saat sikat gigi, gusi yang berdarah itu normal. Jawabannya adalah mitos. Jadi teman-teman, banyak orang yang menganggap sepele gusi yang berdarah pada saat menyikat gigi. Padahal, itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Jadi anggaplah gusi yang berdarah ini merupakan salah satu respon dari adanya peradangan pada gusi. Nah, peradangan pada gusi ini biasanya disebabkan karena adanya penumpukan sisa-sisa makanan atau yang bisa kita sebut dengan plak. Kemudian lama-lama dia akan menumpuk dan berubah menjadi kalkulus atau karang gigi. Nah, pada saat gusinya meradang dan kita menekan sikat gigi pada saat menyikat gigi, kemudian dia akan mengeluarkan respon marah sehingga gusinya akan berdarah. Bau mulut itu salah satu tanda radang gusi. Mitos atau fakta? Nah, betul, ini tuh fakta ya teman-teman. Sebelumnya teman aku udah ada yang jelasin kan kalau penyebab utama dari radang gusi yaitu sisa makanan yang tidak segera dibersihkan. Selanjutnya, sisa makanan ini dapat memicu pertumbuhan bakteri dan plak di dalam rongga mulut kamu. Bakteri dan plak inilah yang merupakan aktor utama penyebab bau tidak sedap di dalam mulut. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta? Tidak ada gigi karies, artinya tidak mungkin ada radang gusi. Jawabannya mitos ya. Hanya karena gigimu tidak berlubang atau bebas karies, bukan berarti gusimu secara otomatis sehat. Walaupun kesehatan gigi dan gusi saling berkaitan, namun keduanya tidak selalu saling mempengaruhi. Dan perlu diingat bahwa sangat mungkin terjadi radang gusi walaupun gigimu bebas karies. Mitos atau fakta ya,
kalau radang gusi itu cuma penyakit biasa yang gak perlu dianggap serius? Jawabannya adalah mitos. Gusi kita itu seperti kulit yang menutupi tubuh kita. Jika ada tanda-tanda peradangan pada gusi kamu, peradangannya akan menjadi lebih parah sehingga merusak jaringan sekitar gigi kamu. Bahkan giginya bisa sampai goyang, lepas, atau menjadi area infeksi untuk virus atau bakteri yang lain. Mitos atau fakta ya, gigi yang lepas atau tanggal merupakan hal yang normal terjadi pada orang dewasa. Itu mitos. Faktanya, jika kamu dapat menjaga kebersihan gigi dan mulut kamu dan juga rajin kontrol ke dokter gigi kamu itu bisa bertahan tanpa copot seumur hidup loh. Tanda-tanda kelihatan peradangan pada gusi ini biasanya tidak kita sadari dan baru terdeteksi ketika kita ke dokter gigi. Mitos atau fakta ya, kalau sikat gigi aja itu belum cukup untuk mencegah dari radang gusi. Iya, jawabannya fakta. Bisa dibilang sikat gigi ini seperti upaya pertama untuk mencegah radang gusi. Tapi perlu diperhatikan juga waktu dan cara menyikat giginya. Untuk waktunya cukup 2 kali sehari. Setelah makan pagi, tunggu sekitar 30 menit lalu sikat gigi dan sebelum tidur. Nah, untuk caranya yang pertama, posisikan sikat gigi dengan kemiringan 45 derajat. Lalu getarkan sikat gigi dengan gerakan sirkular 8-10 kali getaran. Kemudian sapu ke permukaan kunyah. Gerakan ini dilakukan pada seluruh permukaan gigi, termasuk permukaan depan, samping, dan juga permukaan dalam. Kemudian dilanjutkan untuk menyikat permukaan kunyah. Untuk gigi depan bagian dalam, gerakan yang sama dilakukan secara vertikal. Jangan lupa untuk menyikat lidah dengan sikat gigi atau tongue scraper, karena plak bakteri juga dapat melekat di permukaan lidah. Nah, penting juga bagi kita untuk menggunakan dental floss atau benang gigi, karena biasanya masih ada sisa makanan di sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Nah, selanjutnya, mitos atau fakta kalau gigi yang goyang harus dicabut. Jawabannya adalah mitos. Nah, jadi gigi yang dalam tahap kegoyangan yang masih ringan itu masih bisa dipertahankan dengan perawatan yang disebut dengan splinting. Nah, splinting ini nantinya dapat menstabilkan ataupun juga dapat membantu proses penyembuhan dari gigi yang goyang dengan menghubungkan gigi yang goyang tersebut dengan beberapa gigi yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan. Splinting ini nantinya dapat menguatkan gigi yang goyang terhadap gigi yang ada di sekitarnya. Benar nggak sih kalau antibiotik itu bukan satu-satunya pilihan perawatan untuk radang gusi? Yes, betul. Hanya karena radang gusi merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan berarti antibiotik merupakan satu-satunya jawaban. Antibiotik memang diperlukan untuk radang gusi yang sudah berlanjut ke tahap yang lebih parah atau yang biasa disebut sebagai periodontitis. Nah, jadi sebenarnya apa aja nih yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi radang gusi yang masih ringan? Yang utamanya banget nih, kamu pergi ke dokter gigi dan dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Selain itu, dokter gigi kamu juga mungkin akan menyarankan untuk menggunakan obat antiseptik seperti obat kumur. Nah, sekarang kita udah bisa ngebedain kan mana sih yang mitos dan mana yang fakta tentang radang gusi. Kebersihan rongga mulutmu mencerminkan kesehatan tubuhmu. Maka, jangan biarkan gusimu meradang hanya karena kamu mengabaikan kebersihan gigi dan mulutmu. Makanya, kita nggak boleh lupa untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, diikuti dengan pemakaian benang gigi. Terakhir, jangan lupa untuk datang ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Oke, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini.